Ya, Oh, jadi pada malam hari ini Mas Nandar yang bertanya itu Ibu Fatima ya. Jadi Mas Nandar yang istilahnya yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih, tolong dicerahkan dia, siapa tahu dia bisa mualaf kembali ya. Jadi konteks pada malam hari ini adalah Ibu Fatima yang bertanya kepada Muslim karena selama ini dianggap bahwa saya sayang oke, ya, oke. ya Sebelum, Ibu Fatima tidak mengerti aduh, agama gitu loh. oke. Sebelum Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, kok lambat ya, ya? Suara saya terdengar? terdengar, terdengar. Ya. Sebelum Ibu Fatimah bertanya kepada saya, tentu saya pengen Hmm. menguji terlebih dahulu. Betul tidak Mbak Fatimah ini katanya mantan radikalis ya? Iya, kenapa tuh? Halo? Ya, Mbak Fatimah, biasanya mantan radikalis itu paham betul bahasa Arab, begitu ya. Bahasa Mahwa Arab fi itu belum. ma'ana hadis, mahwa ma'ana fi hadis, man sami'a bi min ummatin au yahudiyun au nasroniyun falam tu'min bi dahulan nar. Tafadol. oke. Ya, Mas Nandar bertanya untuk satu pertanyaan aja ya, karena Pak, kita pada malam ini khusus untuk murtadin yang bertanya gitu loh, supaya ada keseimbangan gitu loh, karena selama ini kan dianggap kalau murtad itu orang yang tidak mengerti agama. Nah, Ya, makanya makanya dihadirkan tadi supaya ya, ya supaya saya murtadin kan yang tadi bertanya gitu saya loh. ya Pak Yusuf, saya kan tadi cuma bertanya satu hal. Nanti Ya, Ibu Fatimah Sadia boleh bertanya. Jadi jawab dulu yang oke, tadi saya tanya dalam oke, bahasa Arab itu. begini Pak, oke, silakan, apakah silakan Bu apakah Fatima. dasar dasar kecerdasan seseorang itu harus dilihat dari bahasa Arabnya? Gimana gimana? Apakah dasar kecerdasan orang Islam itu harus dilihat dari bahasa Arabnya? Enggak. Gini, yang saya lihat tentang Ibu itu, kalau Ibu itu katanya mantan radikalis, ya kan? Makanya saya perlu mempertanyakan keradikalisannya. Saudara Nandar pernah tahu nggak kesaksian saya? Dari tahun 2001 saya sudah keluar dari Islam. Ya, Ibu tahu 98, nggak Ibu tahu nggak 97, saya ini dengerin dulu. adalah 97 sampai 98 saya sudah keluar dari radikal. Karena saya hanya mengikuti 1 tahun. Nah, setelahnya saya sudah Islam biasa lagi. oke, Di tahun jadi 2001 saya sudah tidak lagi menghafal Al-Quran. Kalau oke, seandainya saya saya dari itu tahun 2001 sampai sekarang saya masih Muslim, mungkin saya akan bisa menguasai lagi dan memfasihkan lagi tentang logat bahasa Arab. oke, jadi intinya Ibu tidak bisa menjawab. Ibu Ya kalau perkenalkan nama kalau saya, Bu. Ibu, saya kenalkan dulu. Mungkin Ibu belum kenal saya. Saya ini adalah Mukalaf Evangelis Yonatan Nandar, penginjil yang ditakuti oleh seluruh murtadin di oh ya, Indonesia dari oh Sabang gitu. sampai Merauke. Oh Saifuddin gitu. Ibrahim ngacir melawan saya tidak berani karena dia tidak bisa bahasa Ibrani. Enggak. Ya, sebelum Ibu Fatima bertanya, saya mau bertanya dulu satu pertanyaan ya. Mas Nandar Ya, ditabiskan sebagai evangelis di gereja mana? Sinode mana? Gembalanya siapa ya? Ya. enggak itu privasi itu. Privasi Nah, itu Loh, dong. dia. Lah, kalau itu Oh. nggak begini, begini, privasi begini, gitu begini, loh, nggak privasi begini, Mas begini, gitu loh. begini. Saya evangelis di sini adalah pewarta Injil. Secara Iya, definitif, ya pewarta Injil itu adalah orang yang mewartakan Injil. Begitu. betul. Tidak ada Tapi kan tidak ada kaitannya. organisasinya Tiba-tiba jadi Kristen. organisasinya harus jelas gitu loh. Tidak bisa tiba-tiba hanya mengklaim diri sendiri sebagai pewarta Injil. Anda harus Tidak. bisa buktikan saya dari sinode ini, dari gereja ini, itu baru keterangan bisa akurat gitu loh Mas Andar. Sudah. Sekarang to Itu. the point aja. Ibu bertanya tentang Ya. apa, saya jawab. Itu Oke, silakan pertanyaan Bu Fatima. Pak Manubulu, pertanyaan Pak Manubulu harus dijelaskan dulu loh Pak. Jangan Nggak cuma bisa. hanya mengklaim saya ini mantan Kalau ini itu sama aja Pak bodoh. Manibulu ketemu saya di Jakarta baru tidak layak dong. Saya sebagai evangelis masa harus dipublis di depan Pak, umum.
Oke Mas Nadar, kalau begitu Islam ini merasa bahwa Alkitab, Taurat, dan Injil ini adalah suatu kebenaran dan firman Tuhan ya. Kenapa? Bahwa Alkitab yang terdiri dari Taurat, Mazmur, dan Injil adalah firman Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubuna Mas, 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 alkitaba dengerin. bi'aidihim. Mas, gak usah sok-sok Arab-Araban. Biar waktunya cepat, ya. Biar bergulirnya juga cepat. Mas pakai bahasa Indonesia aja, gak usah sok-sok Araban. Enggak. Ini kita ngomong bahasa Indonesia. Justru ini adalah legal standing, standingnya Ibu. Itu kan kamu kan terlalu kefasihan karena kamu setiap hari masih baca-baca mantra begitu ya. Itu kamu udah terbiasa. Gak usah perlu. Gak usah. Jadi gini aja. Shema Yisrael. Utarakan saja. Utarakan. Adonai Ahad. Mas Shema Nandar. Yisrael. Adonai. Ya, ini Mas, saya paling nggak suka Nandar. narasumber tamu tapi nggak sopan, ngerocos terus nggak suka ya. saya. Nggak bisa diajak kompromi, diajak bicara. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Mohon maaf ya sebelumnya telah mengganggu. Sekarang begini, Mas Nandar, santai saja. Ya. Gak usah Anda merasa bahwa Anda ini orang sepintar, mau membuktikan Anda ini orang pintar sedunia, tetapi dalam diskusi Anda ini hanya seolah-olah mainin bahasa Arab supaya lebih lama begitu ya. Jangan Mas, ada banyak ngantri. Saya sebenarnya hanya tertuju kepada saudara muslim menjawab. Seperti itu sebenarnya. Karena ini selingan Anda sudah masuk duluan, ya, nggak usah pakai sosok bahasa Arab. Kita langsung aja diskusi. Apakah di dalam Islam, Taurat dan Injil itu adalah suatu firman Tuhan? Taurat. Apakah kurang jelas ya dari tadi ya? Turut putus-putus. Apakah Taurat, Mazmur, dan Injil itu adalah firman Tuhan? Ya, begini. Saya jawab ya, Bu. Taurat, Torah, kemudian Mazmur Daud, kemudian Injil adalah wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi. Akan tetapi bukan Injil yang ada di dalam Injil kanonik, bukan Torah yang ada dalam perjanjian lama, bukan Mazmur di dalam perjanjian lama juga. Injil itu bukan dari nabi, Pak. Kenapa? Injil itu bukan dari nabi. Terpisah itu. Tadi Ibu kan mengatakan kepada saya, bertanya, apakah Injil itu firman Tuhan? Apakah Taurat itu apakah Taurat itu firman Tuhan? Apakah Mazmur itu firman Tuhan? Maka saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan wahyu berupa Injil, berupa Taurat, berupa Mazmur Daud kepada para nabi. Kalau Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kalau Torah kepada Nabi Musa, kalau Mazmur Daud kepada Nabi Daud. Masalahnya Injil yang ada di dalam perjanjian baru bukanlah firman Tuhan yang asli, kemudian Torah juga bukan firman Tuhan yang Allah turunkan. Torah yang ada dalam perjanjian lama sekarang itu bukan firman Tuhan, dan Mazmur Daud yang ada di dalam perjanjian lama pun bukan firman Tuhan yang asli, karena sudah dirubah di dalam Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Oke, stop. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk penjelasannya. Tetapi saya akan mau bantah. Ya, kalau 325 Nicea Konsili dia telah mengubah yang tercatat namanya Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau begitu, kenapa di zamannya Muhammad Allah Subhanahu wa taala sempat membenarkan kitab terdahulu? Sementara Muhammad dia hadir di 600 tahun setelah adanya kitab. Ya. Bagaimana ini? Oke. Bagaimana? Jadi umat Islam bahkan saya Evangelis Yonatan Nandar mengakui, mengimani, bahkan tidak sempurna atau bahkan batal keimanan seorang Islam ketika dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Taurat. Menurunkan Bible. Mas, tolong teliti ya dengan perkataan saya. Perkataan saya mengatakan
Di masa Muhammad, ya, itu Allah Subhanahu wa taala dia membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat, Mazmur dan Injil. Tetapi Anda mengatakan tadi bahwa Taurat yang di kitab saya, Mazmur di kitab saya, Injil di kitab saya itu bukanlah firman Tuhan. Katanya kamu bilang di Konsili ke-325 ya itu sudah dirubah. Tetapi kenyataannya di 600 tahun kemudian di masa abad 7, masa abadnya Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala dia masih membenarkan kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Kalau begitu ya, Saudara Nandar, pada saat adanya Muhammad berarti kitab itu masih ada, Saudara. Oke. Bagaimana? Ibu baca surat As-Saff ketika Isa alaihissalam berkata, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya, kemudian musyaddiqa ya. Indonesianya saja, Indonesianya saja. Oke. Karena Ibu tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti Al-Qur'an, maka saya akan menjawabnya. Mas, ya, gak usah sombong. Oke, saya menjawab. Dengerin dulu, Mas. Saya menjawab ya, Bu. Saya menjawab ya. Tadi dulu, Mas. Mas, sebentar ya. Saya kasih tahu Mas sekali lagi. Saya ini hidup di lingkungan Muslim, Mas. Mas gak usah sombong. Mungkin Masnya pinter bicara. Mungkin Mas menguasai pendalaman tentang bahasa Arab. Saya tiap hari dijumpai dengan mereka. Mereka ini cuma bisa baca, tapi nggak ngerti Pak artinya, Pak. Jadi nggak usah keluar-keluar. Anda di media, Anda ini seolah-olah tuh fasih bahasa Arab, ingin menunjukkan bahwa Anda ini seorang yang cerdas. Oke, saya nyatakan Anda seorang cerdas, tapi tidak semua orang Muslim cerdas loh, Mas. Jadi nggak usah basa-basi kalau debat sama saya. Kalau debat sama saya, langsung aja artinya apa. Seperti itu. Oh, ini logat saya seperti ini. Oke. Saya jawab ya. Ya. Jadi begini, Bu. Bahwa Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu bahwa kita memang membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Akan tetapi bukan Injil yang ada di Perjanjian Baru, bukan Taurat yang ada di dalam Perjanjian Lama, karena itu sudah dirubah. Dirubahnya tadi masa berapa? Abad berapa dirubahnya? Di abad berapa sudah tadi dirubah. Bilang? Di abad sudah berapa? Dirubah. Di abad berapa? Salah satunya adalah ketika Paulus itu membantai para murid karena berkeyakinan bahwa Tuhan itu esa dan Yesus itu hanyalah nabi. Kemudian di dalam Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi, dan ingat Ibu, tidak ada autografa yang pernah diketemukan. Ya, autografa atau teks asli, naskah asli Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu sudah hilang. Tidak pernah ada. Itu hanya dari papirus, dari perkamen, dari kodeks. Cukup Mas, jangan kejauhan. Cukup. Nanti kelamaan nanti malah repot. Saya meneliti begini loh, Mas. Masnya ngomong ya bahwa Paulus kitab itu Taurat dan Injil itu sudah dirubah ketika ada Paulus sudah membantai semua muridnya Yesus. Pada saat Paulus membantai muridnya Yesus belum jadi Pak kitab Injilnya, Pak. Gimana ini? Kenapa? Hah? Aduh. Kenapa? Capek deh. Apakah suara saya kurang jelas ya, Mas? Bukan suara yang nggak jelas, putus-putus. Aduh, capek deh. Oke, saya nangkap ya. Mas tadi bilang. Sudah saya tangkap. Ya, jadi begini Ibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ya Injil, Taurat, Mazmur, Daud ujug-ujug ke debu dalam berupa kitab, bukan. Ya, betul. Akan tetapi berupa firman Tuhan kepada para nabi tersebut melalui malaikat Gabriel atau Ruhul Kudus. Nah, contoh ketika Isa alaihissalam menerima Injil, ya, firman Allah yang disampaikan kepada Isa itu, maka Isa alaihissalam menyampaikannya berupa ucapan, gitu.
Itu datanya dari Sebagaimana mana? konsepsi di dalam Islam. Wa ma Datanya dari yantiqu mana? anil huwa in huwa in dengarkan Datanya saya dari mana, dulu. Mas? Gak usah pakai Kenapa? bahasa Arab. Gak usah pakai bahasa Arab. Cepet, biar cepet. Ya, tiadalah yang diucapkan oleh nabi, oleh para nabi, melainkan wahyu Tuhan yang dia sampaikan kepada malaikat Gabriel atau Rohul Kudus kepada nabi tersebut. Datanya dari mana, Mas? Datanya? Al-Quran dong. Oh, Al-Quran. Enggak, saya Hadis. membicarakan tentang Taurat, Mazmur, dan Injil. Ini katanya dibenarkan oleh Allah kamu. Ya kan? Jadi ini di mana kitab itu? Iya. Iya, gimana? Oke, Kitab itu berarti di ibu mana? dari tadi ibu dari tadi berarti tidak memahami apa yang saya sampaikan. Saya sudah Karena jelas menyampaikan bicaramu ngebulet. bahwa bukan bulat, tapi ibu yang tidak bisa mencerna. Oh, tidak Ya, bisa. saya Gini, jawab Mas. sekali lagi ya. Mas, Saya kalau jawab saya tuh sekali teliti. lagi dengan sangat sederhana. Saya jawab sekali lagi dengan sangat sederhana. Bahwa umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan firman Tuhan ya kepada para nabi melalui perantara malaikat Menurunkannya Gabriel. Gimana? Oh, Kenapa? gitu. Jadi kayak dua loh batu Menurunkan itu firman Tuhan yang di dua loh batu, apakah itu melalui malaikat? iya. Oh, informasinya dari mana, Pak? Kenapa? Informasinya dari Begini. mana itu data-datanya? Begini, saya jelaskan dulu ya, Bu. Ibu kan nggak ngerti Bible, saya lebih paham Bible daripada Ibu. Oh my God, Ya. Bible lebih paham. Iya, orang saya dari kelas 1 SMP sudah berkhotbah. Ya udah. Kalau begitu Keluaran 20 itu bagaimana itu? Siapa yang menurunkan ke-10 firman? Kenapa? Aduh, capek deh Masnya ini setiap kali saya ngomong pasti pura-pura nggak Mas tahu deh. Nandar, Bu Fatima, sebentar saya tanya dulu. Tadi katanya kelas 1 SMP sudah berkhotbah. Berkhotbah di mana, Mas Nandar? Ya, di mimbar dong, Pak. Iya, di maksudnya mimbar gereja dong. mana? Masa khotbah di sawah gimana, Bapak? Bukan. Keterangan itu harus gini loh, Mas Nandar. Keterangan itu harus jelas gitu loh. Tadi bilang saya evangelis. Nah, masa khotbah di sawah, Pak? Khotbah itu di mimbar. Sudah tahu, Mas Nandar, itu nggak usah diplesetin ke situ. Saya cuma tolong, ini kan publik gitu loh. Ini kan publik ya. Kita kalau memberikan keterangan itu harus ada data yang jelas gitu loh. Bahwa Mas Nandar bilang saya adalah evangelis. Dari gereja mana? Selama ini kan Mas Nandar berkuar-kuar saya ini evangelis. Makanya saya sekarang pengen pastiin dari gereja mana Anda gitu loh ya. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa Anda ini memberikan keterangan yang valid atau keterangan yang berbohong gitu loh. Bahwa saya itu evangelis bukan bermakna sebagai sebuah kelembagaan, akan tetapi saya menuruti sebagai pelaku firman. Oh ya, firman yang mana nih yang kau lakukan? Firman yang mana yang kau lakukan? Firman Tuhan dong. Mana? Firman Tuhan itu yang mana? Bu Fatima. Ya, firman Allah dong. Firman Allah itu yang mana? Firman Allah itu yang mana? Tidak ada ceritanya Allah memberikan jabatan evangelis. Oh, nggak ada di dalam Islam itu namanya evangelis, nggak ada. Evangelis itu nggak ada. Ya. Bu, ini ada seseorang yang mau dicerdaskan juga. Siapa tahu dia bisa mualaf juga, Bu. Kita kasih kesempatan ya, Bu ya. Ya. Silakan. Silakan Pak James masuk, Pak James. Ya Nandar, ketemu lagi bro. Berapa kali saya ikut ke channel Anda nggak diangkat-angkat ya? Masih ingat saya bro? Ya, silakan. Si Nandar ini lucu ternyata ya. Gimana bro? Ya. Kita dialog sekarang. Mas Lomha. Saya bilang kita diskusi sekarang, Mas Nanda. Kayaknya ke orang ini cuma buang-buang waktu. Nandar, saya ini jemaat biasa Nandar. Bisa ajarin saya Nandar? Ya. Bisa saudara ajarin saya?
Oke, saya ajarkan kamu ya. Di dalam Injil Markus pasal 12. Begini saudara, dengarin. Ayat 29. Dengarin. Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Udah lanjut Nandar. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Yeshua HaMashiach menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apa katanya itu Nandar? Anoki haderek, akulah jalan. Fe Ahmed, akulah jalan bagi Ahmed. Fe Hayim, dan hidup. Oh my God, sebagaimana kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yeshua HaMashiach, maka Yeshua HaMashiach adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Anoki akulah haderek jalan Fe Ahmed, bagi Ahmad. Bagi Ahmad. Jadi junjunganmu khusus buat Nandar, dengarin Nandar. Sudah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa saudara mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah Subhanahu wa taala, dan engkau memahami, mengenali bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Benar. Begini Nandar, dengarin ya. Sekarang saya ngomong ya. Itu Anda bilang nubuatan itu tidak ada, Pak Nandar, ya. Nubuatan karena kamu tidak bisa bahasa Ibrani. Untuk junjungan Anda tuh, Ibrani yang mana Nandar? Kamu itu ada kalimat sambungannya Nandar, dan itu harus nyambung Nandar. Kalau kamu tempel Muhammad di sana nggak nyambung Nandar. Kamu tahu nggak? Kamu nggak nyambung jadinya. Astaga, ternyata kualitasnya Nandar kamu itu. Coba kamu ulang. Kamu ulang Nandar. James, kamu itu kristal. Sekarang begini. Kristen Natal, masa kristal lawan evangelis, yang nggak bisa dong. Oh iya. Sekarang begini. Kamanu dulu. Tolong dong, ini dikondisikan. Saudara Nandar ini sepertinya tidak bisa mendengarkan orang lain. Saya kasih kamu. Nandar dengarin. Sudah. Terima kasih. Saya pamit kalau. Ya. Kenapa terima kasih Pak Nandar. Ya. Artinya gini Mas Nandar, kalau Anda masih mau berdiskusi, pada saat orang lagi bicara, tolong Anda diam dulu, supaya diskusi kita ini intelektual gitu loh. Ya, jadi jangan pada saat orang lagi bicara, Anda potong gitu loh. Terus dalam diskusi, kalau orang bertanya, dijawab aja pertanyaannya, jangan balik bertanya lagi gitu loh. Dan juga tidak usah menggunakan bahasa Arab, karena ini kita kan dinonton oleh ribuan orang. Orang tidak mengerti kalau Anda pakai bahasa Arab. Orang tambah istilahnya tambah jauh daripada apa yang dibicarakan gitu loh, ya. Oke, silakan Pak James, dilanjutkan Pak James, silakan Pak. Saya mau sanggah, tadi Nandar kasih pelajaran pertama ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Saya mau kasih sanggahan untuk Pak Nandar, kasih yang pertama tuh. Yang dia kutip bahasa Yunani itu ya, Ibrani apa Yunani. Nah itu kan itu kan tidak nyambung jadinya Nandar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kamu tempel Muhammad di sana tidak nyambung Nandar. Asli tidak nyambung. Aku jawab ya. Nah di sana aja dengar dulu. Di sana aja saya belum bertanya kepada Anda. Ini kan masih sanggahan saya Nandar. Ya, silakan. Nah di sana kan saudara, itu perkataan Yesus itu tidak ada nubuatan tentang Muhammad. Ya. Nah, nama junjungan kamu Muhammad. Di sana bilang apa? Apa disebut Muhammad? Abdullah. Kan enggak kan? Nah, itu yang pertama. Sekarang begini. Anda harus bisa membuktikan kepada saya, ambil dari kitab mana aja, baik dari kitab saya ataupun dari kitab Anda, tunjukkan kepada saya satu dalil ya, bahwa ada orang yang memberi kesaksian bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat wahyu dari Jibril itu datang kepada Muhammad. Ya, saya minta satu dalil saja. Yang kedua, Muhammad, Bapak Nandar,
Saya minta yang bisa diterima oleh akal sehat ya, bukan saya minta yang nggak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi saya minta yang kira-kira masuk akal lah. Yang kedua, Bapak harus bisa berikan saya satu bukti, dalil yang tertulis, bahwa saat orang datang meminta bukti kenabian kepada Muhammad, Muhammad bisa melakukannya. Karena jika Muhammad bisa melakukannya, itu tanda bahwa Allahnya Muhammad itu loh, ikut memberi kesaksian bahwa dia adalah orang yang berkenan. Jadi bukan masalah Allah berkenan atau tidak. Karena setiap nabi pasti Allah berkenan. Paham Nanda? Sekarang Anda jawab. Saya tunggu Anda. Oke. Saya menanggapi ya, ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang ingin saya tanggapi yang pertama adalah tentang Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Loh? Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, orang-orang Kristen ini selama ini hanya ya mengandalkan terjemahan saja. Padahal terjemahan itu banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu adalah nubuatan, ya. Kenapa saya katakan nubuatan? Di situ dikatakan anoki akulah haderek ya, jalan, fe Ahmed bagi Ahmad, fe Hayim dan hidup. Begitu ya. Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Oh, bukan terpuji ya, Mas? Iya, nama lain. Nama Ahmad itu kan memiliki makna terpuji. Waduh. Ya, tapi ya, Terpuji. Nabi Muhammad SAW, namanya Muhammad siapa? Nama Muhammad siapa? Begini. Pananda. Saya tadi nama ketika Anda siapa? bertanya, sebentar, ketika Anda bertanya, saya mendengarkan baik-baik. Maka ketika saya menjawab pun tolong dengarkan baik-baik sampai selesai, baru Anda sanggah. Tapi kelamaan. Ya Pak James, yang cepat ya kita tolong kasih kesempatan Nandar untuk menjelaskan dulu ya, biar dia selesai menjelaskan. Nanti baru Saya sudah mood Pak. Ya, oke, Mas Nandar silakan Mas Nandar, dijelaskan dulu. Saya lanjutkan. Iya. Selama ini teman-teman Kristiani yang aku kasihi, yang aku sayangi, kiranya Tuhan menjamah dan melawat saudara-saudari sekalian, bahwa selama ini saudara-saudari sekalian tidak mengerti original teks, hanya terjemahan. Ingat, terjemahan lai dengan terjemahan ILT dan lain sebagainya, apalagi dibandingkan dengan bahasa Inggris berbeda, begitu ya. Kalau kita ingin melihat sebuah kebenaran, maka lihatlah original teks. Kalau ingin menemukan nubuatan Nabi Muhammad, maka lihatlah original teks. Sebagaimana Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Anoki haderek fi Ahmed, akulah jalan kebenaran, akulah jalan, mohon maaf, haderek fi Ahmed, fi Ahmed. Fi Ahmed ini adalah proper name. Tetapi kenapa Fi Ahmed kok diterjemahkan menjadi kebenaran? Sedangkan kebenaran dalam bahasa Ibrani adalah sidiko, ya, sade dalet kof he, sidiko, bukan Ahmed. Inilah salah satu distorsi penerjemahan. Ingat loh ya, sekali lagi, kebenaran di dalam bahasa Ibrani adalah sidiko, bukan Ahmed. Kenapa di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 justru kata Ahmad kok diterjemahkan menjadi kebenaran, sementara kebenaran dalam bahasa Ibrani adalah sidikoh, sidik kalau dalam bahasa Arab. Gak muter-muter saya. Langsung bablas, jangan diulang-ulang. Jawabannya kelamaan. Saya langsung bisa skak ini kata-kata Anda ini. Cepatlah. Saya belum selesai ini. Yang kedua adalah yang muter-muter ngomongnya. Yang kedua adalah yang kedua James mengatakan, ada nggak saksi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Saya improvisasikan dengan sebuah analogi. Adakah saksi bahwa Yesua HaMasyiah atau Musa alaihissalam menerima firman Tuhan di Bukit Sinai itu? Siapa yang menyaksikan bahwa Musa itu menerima firman Tuhan tersebut? Jangan-jangan bukan dari firman Tuhan. Kan analogi sederhananya seperti itu. Kalau Anda mampu membuktikan bahwa ketika Musa menerima loh itu dari Tuhan, maka saya akan menjawab pertanyaan Anda. Begitu. Sekarang siapa saksi Musa ketika di Oke, cukup Mas Nandar. Sekarang sudah? Saya sudah Pak paham. James, silakan. Pak James, ya. Oke. Silakan. Pak Nandar yang terhormat,
Ya, Anda kutip yang tadi itu ya, maaf ya penandar, jika itu nubuatan untuk junjungan Anda, bagaimana Anda ingin menafsirkan puluhan ayat yang seperti ini bunyinya, penandar? Bahwa yang datang setelah Isa itu adalah nabi palsu. Silakan penandar. Ya, itu bagaimana? Saya nggak usah menjelaskan kepada Anda lagi ya, karena penafsiran Alkitab ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain, penandar. Saya jemaat tapi saya tahu penandar. Tapi Anda sekolah tinggi kalau tidak paham nih berarti payah ya. Jadi silakan penandar. Penandar coba buka di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nanti penandar terjemahan untuk saya ya. Ya. Dan tafsir untuk saya. Saya nggak buka. Tapi usahakan tidak boleh saling bertentangan penandar. Ya, tadi saya sudah bilang penandar, tapi penandar tidak mau terima. Penandar mati-mati bahwa itu adalah junjungan penandar. Nah, sekarang ada ribuan ayat yang ya. jika penandar tafsir ikut itu, tunggu. Saya belum jawab punya penandar, ya. Nah, yang kedua, sekarang penandar bilang Musa, siapa yang melihat dia? Sekarang saya tanya kepada penandar, Musa sebelum datang, sebelum jadi nabi, itu sudah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Musa dimintain bukti kenabian, Musa mampu memberikan bukti. Ya, dan itu bukan tertulis cuma di Alkitab, akan tetapi di kitab Anda pun. Jika Anda menolak Musa, maka robek saja Alkitabmu. Karena Alkitab sudah menolak, Nandar sudah menolak itu, paham nggak? Atau Musa tidak ada di dalam kitabmu? Sudah. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Ya. Saya sudah jawab pertanyaan Anda. Oke. Anda mau bilang Musa bukan nabi? Suara saya kedengar. Ya, silakan Panandar, saya tunggu. Di dalam Matius 7 ayat ke-15 bisa Anda cross check. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Anda paham maksud ayat ini? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang namanya nabi-nabi palsu di dalam nubuatan Yesus itu adalah diperumpamakan menyamar seperti domba. Artinya apa? Artinya dia masuk di dalam internal kekristenan sendiri. Padahal mereka itu serigala buas. Sekarang orang yang mengaku nabi dan mewartakan Yesua HaMasyiah adalah sebagai Tuhan adalah orang-orang Kristen sendiri. Ada Joseph Smith dari gereja Mormon yang mempunyai kitab lain setelah Alkitab, yaitu kitab Mormon. Ada nabi tanpa ragi, ada nabi Nugata Ambunan. Inilah yang disebut sebagai nabi-nabi palsu, karena mereka itu menyamar seperti domba, menyamar di dalam kekristenan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi Kristen, apalagi menyamar jadi Kristen. Jadi yang disebut nabi palsu di dalam Alkitab adalah orang-orang yang menyamar seperti domba di dalam Matius 5 ayat ke-7. Artinya apa? Artinya orang-orang yang masuk dan merusak kekristenan sendiri dari internalnya. Stop dong, kamu ngelucu apa gimana sih sebenarnya? Lagi ngelucu? Hah? Lagi ngelucu ya? Ngelucu. Kita lagi diskusi, Mas. Ayatnya jelas. Saya kasih 2 Petrus Nandar. Saya kasih 2 Petrus Matius 7 ayat 15. Nandar. Matius 7 ayat 15. Ini kayaknya orang yang tamu tapi nggak sopan ya, nyerocos melulu nih. Mas Nandar, tolong diam dulu ya, biar Ibu Fatima kasih kesempatan Ibu Fatima untuk ini menyanggah. Silakan Bu Fatima. Saya bilang, Mas Nandar, ini bukan lelucon. Ya, ini bukan lelucon. Ini disaksikan banyak orang. Yang dinubuatkan nabi. Siapa sih nabi setelah kedatangan Yesus? Siapa sih yang mengaku nabi di sini? Ayo. Yang membuat kitab, yang membuat agama, ya, yang wajib dipercaya oleh semua orang, ya, ini adalah nabi. Begitu ya. Jadi kalau Anda katakan nabi yang berbulu domba tadi, itu kok katakan tanpa ragi dan nabi luga, itu Anda ini melelucon. Please deh. Anda ini bicara serius dong. Maaf ya, muka Anda sebenarnya sesuai sih dengan lelucon Anda. Muka Anda lucu sekali. Ya, tetapi maksud saya begini loh, jangan mengekspresikan muka Anda dengan kelucuan Anda ini ditampilkan di publik yang kita ini membahas tentang kebenaran. Ya, saya mau kasih tahu Anda,
Kalau memang Anda mengutip ayat Alkitab, tetapi kenapa dari awal perbincangan kita, dari awal Anda mengatakan bukan Injil yang kita pegang, bahwa itu ada firman Tuhan. Lalu Anda mengemis-ngemis tentang nubuat Muhammad di Yohanes 14 ayat 6. Sangat memalukan sekali Anda ini. Ya, Anda ini nggak punya muka atau gimana? Tadi bilang katanya Alkitab tidak ada, Taurat, Zabur dan Injil sudah hilang di masa 325 di Konsili Nicea. Ya, saya sudah. Bu Fatima. Bu Fatima, sorry, Ibu masih mau lanjut berdiskusi dengan Mas Nandar? Kalau enggak kita ganti orang. Kayak ganti orang aja, kayaknya orang cuma lelucu doang ini ya. Ini orang, aduh ya ampun Tuhan, kasihan. Ya. Kayak begini merasa saya Mas Nandar. Tunggu dia jelasin punyaku dulu. Oh. Enggak ada, dia cuma lucu doang, dia Pak. Belum jelasin. Minta bukti itu, saya minta bukti itu. Dia jelasin dulu. Oke. Ini kayaknya maaf ya Pak James. Maaf Pak James ya. Kita ketemu di sana nanti di channelmu Nanda. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya Pak James ya, Mas Nandar ya. Oh, sorry, kita kick dulu. Makasih ya. Oke. Ya, makasih Nanda.